Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wirabuana, selamat siang semuanya. Seperti yang sama-sama kita tahu, berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik pada Februari 2024 yang lalu, bahwa ternyata SMK adalah penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia, dan itu sudah berlangsung selama di 10 tahun terakhir ini. Menjedihkan. Ya, dan ternyata dari literatur yang saya baca, itu penyebab utamanya adalah rendahnya atau minimnya soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh para lulusan SMK tersebut. Nah, karenanya SMK Wirabuana 1 ini menerapkan program TEFA atau Teaching Factory, yaitu program pembelajaran berbasis dunia industri. Ngobrolin tentang industri tidak lengkap kalau kita tidak hadirkan pakarnya. Alhamdulillah di siang hari yang mendung-mendung syahdu ini Wirabuana kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Novita Nurul Azkia. Selamat siang Bu Novita. Selamat siang Bu Novi, terima kasih banyak atas undangannya ke Wirabuana siang hari ini, luar biasa sekali kesempatan ini. Terima kasih juga Ibu sudah hadir meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya yang pasti luar biasa. Ya sahabat Wirabuana, Bu Novita Nurul Azkia ini adalah seorang branch manager dari Bank BTN kantor cabang Cibinong. Dan tidak lupa juga hari ini kita ditemani oleh siswa-siswa SMK Wirabuana 1 yang luar biasa juga. Perkenalkan, nama saya Seril Kawaisan dari 12 Akuntansi. Halo, aku Kamita Ervita Putri dari 12 Akuntansi. Oke, sahabat Wirabuana, ya ngobrolin tadi tentang pengangguran di Indonesia, penyumbang terbesarnya adalah SMK. Jadi mumpung ada pakarnya langsung dari industri, boleh tanya-tanya ya Bu Novita ya. Oke, Ibu. Iya, jadi tadi penyebab utamanya ternyata dari rendahnya soft skill dan hard skill lulusan SMK. Nah, menurut Bu Novita sendiri nih, apa sih yang harus kami tingkatkan gitu ya di sekolah supaya nanti lulusannya siswa-siswi ini bisa memiliki soft skill dan hard skill yang dibutuhkan oleh industri? Saya baru ini Bu dengar malah, ternyata 10 tahun terakhir yang banyak pengangguran itu malah dari SMK ya. Betul, penyumbang terbesar. Penyumbang terbesar pengangguran dari Iya. SMK, agak sedih sebenarnya ya. Sangat Padahal sedih SMK saya. itu kan di setting untuk lulus langsung kerja gitu Betul, ya. siap bekerja. Betul sekali sih Ibu, tadi yang Ibu sampaikan bahwa kita harus selalu meningkatkan hard skill dan soft skill. Kalau kami menyebutnya sebagai, kami singkatnya 3 huruf SKA ya, skill, kompetensi, dan attitude. Nah, hard skill itu menurut saya lebih mudah dipelajari di zaman sekarang. Dulu waktu saya sekolah mungkin kalau mau belajar cari tahu harus buka buku, harus ke perpustakaan yang perpus jam 5 udah tutup gitu ya. Kalau enggak pun kita harus pinjem bawa pulang bukunya. Sekarang kalau dulu kan buku adalah jendela dunia. Betul, betul. Sekarang HP itu pintu kemana saja. Ya. HP itu ajaib Doraemon ya. Betul. Kita mau cari tahu apapun ada di Google, apa yang nggak ada di handphone, semuanya kita bisa cari tahu di handphone. Jadi tergantung dari minat kita dan kemauan kita untuk belajar sebenarnya kalau untuk hard skill. Bahkan kalau sekarang kan di sekolah-sekolah guru disebutnya fasilitator ya. Betul. Karena ilmu itu nggak hanya berasal dari guru. Anak-anak bisa belajar di tempat lain. Guru hanya memfasilitasi anak pengen tahu apa, pengen belajar apa, fasilitasinya adalah lewat guru tersebut gitu ya. Yang nanti guru pasti dibantu dengan banyak media dan banyak cara untuk anak-anak ini bisa belajar. Hard skill menurut saya bukan suatu yang complicated. Yang penting anaknya mau belajar, sarana belajar banyak gitu ya, dan sangat bisa dipelajari sendiri gitu. Beda dengan soft skill yang tadi kita sebut dengan attitude juga ya. Nah ini yang lagi banyak diperbincangkan ya Bu ya, tentang attitude, tentang soft skill. Tapi menurut saya setiap generasi ada masanya sih. Dulu waktu saya baru masuk kerja, kan saya milenial nih, baru masuk kerja banyak yang komplain, aduh generasi milenial itu kalau kerja A, B, C, D, E gitu kan. Sekarang zamannya Gen Z yang masuk kerja. Nah ada juga stereotip bahwa Gen Z itu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita mungkin banyak baca berita gitu ya. Mostly 2 tahun terakhir yang dipecat adalah Gen Z. Gitu. Karena lebih ke attitude-nya. Kalau secara
kompetensi mereka sebenarnya punya gitu ya, tapi lebih ke attitude-nya. Nah, attitude itu apa sih? Kalau saya mendeskripsikannya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dan membangun kepercayaan dan kenyamanan orang lain untuk berhubungan dengan kita gitu ya. Jadi pertama tentu saja adik-adik ini harus belajar cara berkomunikasi dengan benar dan pada tempatnya. Cara ngomong sama temen, sama cara ngomong sama guru, sama nanti kalau udah kerja ya ngomong sama klien itu pasti caranya berbeda gitu ya. Kemudian bicaranya di acara yang formal atau non formal itu berbeda. Jadi cara kita berkomunikasi, cara kita mengungkapkan pendapat itu juga harus dilatih. Kemudian cara kita mengkritisi sesuatu itu kadang tricky juga gitu ya. Ada adik-adik sekarang mungkin lebih apa sih kalau nyablak ya, lebih nyablak. Ketika nggak setuju dengan sesuatu langsung diomongin di tempat gitu. Padahal kita juga harus lihat lawan bicara kita seperti apa. Apakah tipikal yang bisa di counter di muka umum atau beliau tipikal yang tidak suka di counter di muka umum. Nah, kadang-kadang cara kita mengkritisi sesuatu, mengemukakan kita tidak setuju akan sesuatu itu juga penting. Bukan, kan kita suka dengar ya, bukan isi omongannya, tapi cara menyampaikannya. Betul, itu yang jauh lebih penting karena kita kan budayanya high context ya. Lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu itu lebih diterima ketimbang isi pesannya gitu. Mungkin isi pesannya sama, tapi yang satu ngomongnya bisa lebih diterima, yang satu ngomongnya ketus gitu ya. Isi pesannya padahal sama gitu. Nah, tapi itu bisa jadi penerimaan yang berbeda gitu ya. Kemudian tadi komunikasi, menyampaikan pendapat, kemudian menerima kritik. Itu juga penting gitu. Kadang-kadang kita kalau dikritik, apalagi dikritik netizen ya. Kalau yang suka posting-posting atau komen-komen atau bahkan kita yang menjadi netizen gitu, kadang-kadang cara kita menerima kritik itu juga berpengaruh. Bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Maksudnya gini, kalau kita dikritik, yang bisa kita kontrol adalah reaksi kita. Kita nggak bisa kontrol orang lain mengkritik kita seperti apa gitu ya. Kadang-kadang mengkritik dengan cara yang menyakitkan gitu ya. Kadang-kadang mengkritik dengan cara yang kita bisa terima gitu. Nah, cara kita menerima kritik, merespon, dan itu jadi perbaikan untuk kita sendiri itu juga penting gitu. Kadang-kadang saya ngerasa teman-teman yang tadi yang Gen Z gitu ya, yang baru masuk kerja gitu. Saya mau kritik mereka itu harus pelan-pelan dengan cara yang mereka nggak kerasa bahwa saya tuh mengkritik mereka gitu. Misalkan dengan bercanda, dengan apa sih, duduk bareng mereka gitu. Cara-cara itu kadang saya gunakan supaya mereka nggak kerasa kalau saya tuh sebenarnya mengkritik mereka, tapi mereka bisa menerima itu dengan baik. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa apa ya? Menerima pesan yang benar. tersirat. Dan nggak semua orang ketika mau mengkritik meluangkan waktu untuk mencari cara yang tepat untuk mengkritik gitu. Jadi kadang-kadang ada yang ya udah langsung aja gitu. Gua nggak suka lu gini gitu kan. Nah, itu kadang-kadang respon kita juga jadi berpengaruh ya, jadi berpengaruh ke hubungan. Ya jadi menjaga hubungan sih Bu lebih tepatnya. Bagaimana kita bergaul, bersosialisasi, jaga hubungan itu penting. Apalagi saya di perbankan ya. Betul. Ya jaga hubungan itu nomor satu. Pekerjaan saya nomor satu adalah menjaga hubungan. Kalau enggak saya nggak akan diundang di podcast ini. Jadi poin pertama tuh tadi komunikasi ya, soft skillnya ya, karena hard skill lebih mudah dipelajari, lebih mudah dikuasai. Betul. Komunikasi, terus cara mengkritik orang, betul. dan menerima kritik. Gitu.
Luar biasa. Oke, sahabat Wirabuana, sebelum kita lanjut nih, saya mau disclaimer dulu nih ya. Jadi tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai TEFA, yaitu Teaching Factory, pembelajaran berbasis dunia industri. Kenapa kami hari ini bersama Bu Novita dari Bank BTN? Karena Bank BTN ini dengan Bu Novita support luar biasa ya. Kita bergandengan tangan, bergandengan erat ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, sehingga karena memang TEFA itu harus menggandeng industri gitu. Kalau tidak ada industrinya nggak TEFA tuh namanya ya. Nah, selanjutnya kita mau langsung saja ke siswanya ya, yang selama ini merasakan langsung apa yang sudah diberikan BTN terutama di 2 tahun terakhir ya Bu Novita ya, yang luar biasa menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya tersendiri ya Bu, kalau untuk soft skill itu banyak sekali yang saya dapatkan. Dari mulai habit yang saya laksanakan di Bank Mini, ada peraturan, ada SOP, itu selalu saya jalankan secara berulang-ulang. Terus juga ini sudah disampaikan oleh Bu Novita, di sini tuh kita diuji untuk saling berkomunikasi dengan banyak orang, dan di situ juga kalau di Bank Mini kan itu kita team working kan, kerja sama tim. Jadi dengan banyak sifat dan cara kerja yang berbeda-beda, kita harus saling menyesuaikan satu sama lain. Dan di situ cara kerja saya jadi lebih meningkat karena saya sudah mengalaminya. Dan kalau kerja sendiri itu kan lebih enak karena seterah mau kita itu apa. Tapi kalau kerja sama tim itu agak lebih sulit ya, karena banyak sekali pendapat teman lain juga, kita harus saling menyesuaikan satu sama lain. Nah, terus juga sifat kepemimpinan saya lebih meningkat selama saya ber-PKL di Bank Mini, karena di Bank Mini itu banyak sekali kendalanya, dan saya harus bisa untuk mencari keputusan yang lebih baik, mencari jalan yang cepat gitu untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Itu saja sih Bu yang menurut saya. Oke, Sheryl, terima kasih banyak. Ini disclaimer juga ya teman-teman sahabat Wirabuana. Jadi kita di Wirabuana itu ada punya namanya Bank Mini ya, Bank Mini Wirabuana di bawah asuhan Bank BTN. Jadi tadi dari Sheryl aja nih udah dapat soft skill-nya, ternyata dapat leadership dan juga teamwork-nya ya, luar biasa, dan itu wah keren banget sih. Kalau menurut Vita gimana yang didapat di Bank Mini selama ini dari Bank BTN? Kalau menurut aku merasain selama 2 tahun terakhir ini berkontribusi langsung di Bank Mini SMK Wirabuana-nya. Aku bisa belajar menghitung uang dengan cepat. Itu kan nggak bisa atau aku belajar sendiri. Aku diajarin langsung sama Ibu Denok. Terus aku juga bisa menganalisis data ketika kita lagi ada selisih antara uang cash yang kita pegang dan di catatan yang ada di Bank Mini itu. Kita juga harus bisa menganalisis data nih, di mana ada kesalahannya. Nah, terus kita bisa juga ada karena di Bank Mini udah difasilitasi mesin edisi ya Bu dari Bank BTN-nya, aku juga bisa belajar gimana sih cara ngoperasiin mesin edisi yang biasa ada di outlet-outlet untuk melayani nasabah-nasabah yang ada di Bank Mini. Oke, jadi kalau Vita lebih banyak hard skill-nya nih ya, ceritanya ya luar biasa ya. Jadi kelas 12 SMK sekarang sudah menguasai tadi analisis datanya, cara menghitung uang dengan cepat pakai jari ya, manual ya, bukan mesin penghitung uang ya. Terus juga bagaimana menggunakan mesin edisi. Dan sahabat Wirabuana, kita dapat semua fasilitas itu, sarana prasarananya dari Bank BTN ya. Dana TJSL ya Bu Novita ya. Betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Novita. Nah, untuk tadi ya, untuk soft skill dan hard skill pasti juga kan butuh pelatihan-pelatihan. Betul. Ya, kami juga berterima kasih sekali dari Bank BTN seminggu sekali, bahkan kadang seminggu 2 kali hadir ke SMK Wirabuana memberikan pelatihan. Terutama untuk customer service dan teller ya Bu Novita. Boleh cerita sedikit Bu Novita mengenai hard skill terutama di perbankan ini? Oke, baik. Jadi pekerjaan CS dan teller ya, customer service dan teller itu kami di perbankan menyebutnya frontliner. Itu memang wajahnya bank banget. Betul. Ketika kita masuk ke bank, yang dilihat pertama adalah teller dan customer service. Jadi first impression itu menentukan, looks itu menentukan. Itulah kenapa kalau di perbankan diatur sampai tinggi badan harus berapa, berpenampilan menarik, kemudian cara berpakaian, cara make up itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi
kami di BTN ya, di bank secara keseluruhan lah, secara umum gitu ya, pasti untuk di customer service ataupun di teller service pasti yang pertama seragamnya harus rapi ya. Itu juga tercermin kami ajarkan ke teman-teman, bahkan teman-teman udah punya seragam sendiri ya. Iya, betul. Kalau di Minibank ya, seragamnya harus rapi, harus office look. Cara make up pun diperhatikan, harus office look, nggak boleh tiba-tiba pakai bulu mata anti badai yang 5 cm gitu ya. Dangdut look ya. Dangdut look, nggak boleh ya. Jadi cara make upnya harus office look. Mungkin teman-teman juga diajarin sama Bu Dinuk ya, make up tipis, yang office look seperti apa. Karena teman-teman SMK juga nggak boleh ya terlalu tebel make upnya, nggak boleh. Kemudian dari sisi service excellence ya, teman-teman pasti diajarkan kalau pas ada kelas dari Bank BTN pasti diajarkan service excellence. Ketika orang datang greetingnya seperti apa, ditanya keperluannya apa, data-data yang dibutuhkan beliau sudah bawa atau belum, itu sudah ditanya bahkan dia sebelum ke CS. Baru buka pintu kan, baru buka pintu yang ketemu pertama siapa? Satpamnya langsung membukakan, ditanya selamat pagi Bapak atau Ibu, selamat datang di Bank BTN. Kalau di Bank Mini berarti selamat datang di Bank Mini Wirabuana, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Kemudian nasabah atau tamu menyebutkan keperluannya apa, misalkan oh saya mau buka rekening, berarti langsung ditanyakan Bapak sudah bawa KTP, NPWP gitu kan. Kalau sudah bawa ada, silakan Pak nomor antrian, Bapak tunggu di sini ya. Ketika ada antrian Bapak tunggu dulu di sini, nanti dilayani oleh CS dengan Mbak Sheryl misalkan. Nah, itu kami ajarkan persis yang diajarkan frontliner bank, kami ajarkan ke teman-teman di AKL ya, di Wirabuana. Itu kami ajarkan. Itu tadi dari sisi satpam yang di depan ya, atau resepsionis lah ya, nanti kita bisa sebut itu. Kemudian nanti dari sisi CS juga melayani, kan ada aturannya. Ketika menyambut nasabah dia harus berdiri, menangkupkan kedua tangan salam gitu ya. Selamat pagi Bapak, dengan saya Sheryl, ada yang bisa saya bantu, silakan duduk gitu ya. Ada cara kita menggreeting nasabah, cara kita bertanya, bahkan ketika ada telepon mau ngangkat telepon pun kita nggak bisa langsung main angkat. Harus tanya dulu ke nasabah, Bapak saya boleh angkat telepon sebentar, ketika nasabah memperbolehkan baru kita angkat telepon. Ketika kita meninggalkan nasabah untuk misalkan untuk minta approval atau untuk fotokopi berkas gitu misalkan ya, kita pun harus minta izin. Bapak izin saya tinggal sebentar untuk fotokopi berkas Bapak gitu ya. Cara-cara itu kami ajarkan dan kami terapkan ketika praktek gitu ya, dengan adik-adik SMK, sehingga adik-adik sudah tahu ketika kita kerja di bidang jasa, pelayanan standarnya itu harus seperti apa gitu ya. Pelayanan standarnya harus seperti apa. Nah, itu dari sisi layanan. Kemudian ketika kita terkait teknis kita jadi teller atau jadi CS, pasti kita harus tahu kalau orang buka tabungan, dokumen yang kita perlukan apa saja. Formnya mana, yang harus diisi mana. Kalau kita mau nunjukin bapaknya harus tanda tangan di sebelah mana, seperti apa caranya. Apakah kita tunjuk di situ Pak, di situ, kan nggak mungkin juga gitu kan, pasti harus pakai pulpen, Bapak silakan tanda tangan di sebelah sini gitu kan. Nah itu juga kami ajarkan ke adik-adik di AKL. Kemudian tadi Vita udah cerita ya, kalau di teller kita harus bisa ngitung uang cepet, nggak pakai mesin hitung. Nah kemudian kita juga harus tahu keaslian uang, kan penting juga ya. Kalau ada UV gampang, kalau nggak ada UV seperti apa gitu ya. Itu juga diajarkan. Kemudian pembukuan, kalau ada transaksi ini berarti kita bukukannya di sebelah mana, sebagai apa gitu ya, sehingga nanti ketika ada selisih rekonsiliasinya bisa cepat gitu. Kemudian di Bank Mini juga kita sediakan mesin EDC yang dipakai untuk berbagai macam transaksi. Jadi EDC yang di Bank Mini ini sebenarnya mini ATM. Yang bisa digunakan berbagai macam transaksi, setor, tarik tunai, transfer, beli pulsa, beli listrik, bayar air, segala macam ya, segala macam fitur yang ada di ATM itu ada di EDC Mini Bank. Nah, kalau nggak kebiasa pakai EDC pasti bingung. Iya benar. Kalau mau narik caranya gimana ya? Kodenya berapa?
kalau mau bayar listrik caranya gimana, kalau mau beli pulsa caranya gimana gitu. Nah itu kami ajarkan juga ke adik-adik yang praktek di Bank Mini sehingga mereka punya wawasan transaksi finansial itu ternyata banyak sekali macamnya. Kemudian bagaimana cara settlement transaksinya, dan kalau ada selisih ini kita menganggapnya sebagai problem solving ya. Iya, betul. Ada selisih ada masalah ya. Iya, masalah. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kemudian yang nggak kalah penting, adik-adik di Bank Mini itu kan shift-nya beda-beda. Iya, benar. Nah, ada pergantian antar shift. Yang mana harus di shift ini beres baru bisa ke shift selanjutnya. Nah, itu juga suatu tantangan, gimana kalau tadi ada masalah ya, ada problem solving, ada sesuatu yang belum selesai, ada transaksi yang gantung. Gimana, apakah bisa kita selesaikan di shift kita, atau harus kita serah terimakan di shift selanjutnya, gitu. Nah, itu juga kami ajarkan di Bank Mini dan dibiasakan gitu ya. Kita kan ada kelas setiap hari Kamis di classroom ya, pembelajaran di kelas, kemudian praktek langsung di Bank Mini, dan juga praktek di Bank BTN secara langsung. Itu diharapkan bisa membekali siswa-siswa Wirabuana dengan hard skill dan soft skill yang diperlukan untuk bekerja di dunia jasa secara umum ya. Bukan hanya di perbankan, tapi di dunia jasa secara umum. Itu sih Bu. Iya, betul. Kurang lebih karena secara soft skill memang itu yang digunakan ya, tidak hanya betul. di perbankan. Mungkin Tidak hanya secara di hard skill perbankan. iya. Iya, setuju Ibu. Oke, luar biasa nih sharingnya, ilmunya dari Bu Novita. Kalau kalian sendiri gimana nih, Sheryl sama Vita, untuk yang sudah dipelajari dari kakak-kakak dari Bank BTN ya, untuk teller, customer service, seperti apa yang udah kalian dapat? Kalau customer service, kita persingkat aja ya Bu, jadi CS karena sudah terbiasa. Oke, sebutnya Sebutnya CS ya? CS, iya. Bukan cleaning service ya? Oh, Jangan. bukan. Customer service. Customer service. Kalau CS seperti yang sudah dibilang sama Bu Novita, kita tuh udah dilatih role play terus-terusan. Itu waktu pas kita masih di Bank Mini praktek, Bu Denok itu selalu datang ke Bank Mini dan kita benar-benar dites satu-satu role play-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya emang role play-nya belum lancar dan belum bisa, kita harus melancarin dan di pertemuan berikutnya harus bisa. Dan biasanya tuh Bu Denok ngasih reward gitu Bu, kalau misalnya kita udah bisa ya. role play-nya gitu. Nah, terus kalau di CS itu biasanya di Bank Mini kita nyambutnya sama kayak yang tadi Bu Novita bilang, ada greeting-nya. Terus kita perkenalan diri dulu, kita di sini sebagai siapa dan namanya siapa. Lalu nanya ke customer-nya nih, si nasabahnya namanya siapa dan keperluannya apa. Dan pihak BTN selalu kasih informasi ke kita bahwa minimal sekali kita nyebut nama nasabahnya itu 3 kali Bu. Jadi secara langsung kita harus minimal banget 3 kali nyebut nasabah. Terus biasanya tuh kalau di Wirabuana di Bank Mini nggak terlalu jauh di Bank BTN yang langsung masalahnya. Paling kendalanya tuh kayak ganti PIN, terus M-Banking terblokir itu sering banget. Terutama guru-guru ya Bu, sering banget itu mobil terblokir. Lupa sama passwordnya sendiri. Sama passwordnya gitu. Terus kadang ada guru yang nomor teleponnya ganti, itu ditanganin juga sama CS di Bank Mini. Tapi ada beberapa yang belum bisa kita tangani secara langsung, jadi si nasabahnya ini harus isi dulu nih data-data formulir, terus kita keep selama 1 hari itu. Kalau kita udah tutup, baru kita serahkan ke pihak BTN-nya dan baru diproses sama BTN-nya, gitu Bu. Sebelum ke Vita nih ya, tadi Sheryl cerita banyak mengenai greeting yang sudah diajarkan. Boleh nggak sih simulasi dulu kita kasih tahu sahabat Wirabuana? Mungkin di sana juga pasti bertanya-tanya dan sangat ingin tahu seperti apa sih SOP greetingnya Bank BTN di Bank Mini Wirabuana. Pertama-tama kita boleh langsung saja, iya. Seperti di Bank BTN. Selamat datang, selamat pagi, selamat datang di Bank Mini Wirabuana. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Terus nanti ibunya silahkan duduk Ibu, dan ibunya duduk, baru saya perkenalan diri. Dengan saya Sheryl Kawaisan sebagai customer service. Dengan ibu siapa gitu, nanti ibunya nama Bu Novi. Ibu ada Ibu Novi, ada yang bisa saya bantu.
Iya, saya mau ngambil uang tapi banyak, bisa nggak di sini? Bisa Bu, tapi karena kendala uang cashnya itu kalau sebanyak yang Bu Novi mau ambil itu belum ada, jadi kita proses dulu ya Bu, agak lama prosesnya. Kira-kira berapa hari bisa saya ambil nih uang 100 juta, saya butuh banget soalnya. Biasanya kalau misalnya bank BTN-nya masih buka, itu kita bisa langsung ke outlet buat ambil uangnya Bu, hari itu juga bisa. Tapi nggak secepat kalau tarik tunai pakai EDC di bank mini. Kalau ngambil uang atau bawa uang 100 juta dari bank atau ke bank BTN itu kalian lakukan sendiri atau ada dari bank BTN yang pick up? Terkadang ada kalau misalnya di bank BTN itu bisa pick up, mereka mengabari untuk pick up ke bank mininya Bu. Biasanya itu waktu itu kita ada Mbak Yanti, Mbak Linur itu setiap hari pick up tuh Bu, setiap hari. uangnya ke bank mini SMK Wirabuana. Iya, karena agak riskan ya Bu Novita ya, Betul. apalagi kan anak-anak gitu ya, Iya. khawatir sekali gitu, bawa uang yang banyak. Betul. Ya. Kalau jumlahnya banyak memang kami mending kami yang pick up Bu Betul, daripada betul. resiko di jalan gitu ya. Karena pick up pun ada SOP-nya, ada aturannya ya. Jadi betul. lebih baik kalau memang jumlahnya besar, nggak memungkinkan untuk overnight ya di SMK Wirabuana, kabarin BTN aja nanti biar diambil uangnya. Iya. Gitu. Oke, kalau Vita gimana? Kalau aku pernah sebagai teller ya Bu, kalau SOP itu masih sama aja kayak yang Bu Novita pernah bilang, tadi bilang juga. Kalau misal ada nasabah yang datang, kita harus berdiri, terus kita greeting juga, kayak tadi saya udah peragain, terus di situ sikap kita juga udah siap untuk menyambut dan menyapa nasabahnya, terus kita juga harus bisa bertanya nih apa keperluan nasabah. Nah kalau di Bank Mini itu kan teller itu biasanya bisa store uang, penarikan uang, terus juga di mesin edisinya itu juga bisa pembelian OVO, GoPay dan Link, terus juga bisa tarik tunai secara langsung pakai kartu yang mereka udah buat di SMK di Bank Mini ini. Terus juga kalau semisal ada yang mau pembelian GoPay itu biasanya kan kita melayani dari banyak tuh yang paling banyak itu emang dari siswa-siswi gitu ya Bu. Nah terus juga dibantu sama ibu guru dan bapak guru yang ada di sekolah juga, karena kita juga punya target bulanan di mesin edisi itu. Targetnya itu minimal 180 dalam 1 bulan. 180 juta Transaksi. Ya, maaf kurang lengkap. Jadi kita punya target 180 transaksi dalam 1 bulan di mesin edisi itu. Nah, biasanya kita tuh yang di breakdown bagi per hari? Iya, per kita minggu? dipecah dalam 1 minggu itu biasanya kita jadi minimal 8 sampai 20 transaksi perharinya. Kalau semisal kita lebih dari targetnya juga itu lebih bagus sih kan. Kalau, Ada rewardnya ya? Iya, mati. Terus lagi ya kira-kira? Kayaknya cukup deh Bu. Cukup. Iya Bu Novita, ini tadi cerita Bu Novita juga sudah sampaikan bahwa di mesin edisi yang di Bank Mini Wirabuana itu bisa untuk berbagai macam transaksi ya. Betul. Apakah semua mesin edisi juga seperti itu yang kita lihat di kasir-kasir toko-toko yang lain gitu, ataukah memang khusus untuk agen BTN saja? Betul, itu khusus gitu. Bu. Jadi kalau di yang kita lihat di minimarket, ada tempat-tempat belanja, tempat-tempat ngopi, itu edisi merchant, itu hanya bisa bayar aja. Bayaran saja. Harus hanya bisa bayar aja. Nah, kalau yang ada juga edisi VA itu biasanya virtual account, itu hanya di instansi pemerintahan yang kita butuh bayar. Misalkan kalau di kami di pengadilan negeri gitu ya, itu kami sediakan edisi VA untuk pembayaran biaya perkara. Nah, edisi yang Bank Mini ini edisi agen. Itu fiturnya jauh lebih lengkap daripada edisi yang tadi saya ceritakan tadi di merchant ataupun di instansi pemerintahan. Jadi ini edisi khusus, edisi agen namanya. Fiturnya sama dengan ATM yang segede mesin ATM itu diringkas dalam satu mesin edisi yang compact gitu. Jadi memang berbeda, fiturnya pun beda.
Luar biasa ya, terobosannya BTN. Dan alhamdulillah hari ini juga nih sahabat Wirabuana perlu kami informasikan, baru saja Bang Mini Wirabuana ya dari program studinya akuntansi dan keuangan lembaga mendapatkan reward ya sebagai salah satu agen terbaiknya dari Bank BTN. Tangan dulu dong. Luar biasa nih kerja keras kalian ya, berarti targetnya tercapai ya. Tercapai, Iya, alhamdulillah. mendapatkan penghargaan dari Bank BTN dan juga tidak hanya Bank Mininya, sekolahnya juga dapat juga. Masya Allah luar biasa. Terima kasih sekali loh Bu Novita, Sama-sama, Ibu. Bank BTN ya selalu support Wirabuana. Ya, pastinya di luaran sana nih sahabat Wirabuana, sekolah-sekolah yang lain pasti sangat tergiur. Ingin seperti SMK Wirabuana 1 khususnya mendapatkan pendampingan khusus dari Bank BTN hingga bantuan sarana prasarana bahkan sampai dengan rewardnya, pelatihannya, soft skill, hard skill semuanya. Nah, boleh di-share Bu Novita ya bagaimana caranya di awal mungkin sedikit flashback ya pertama kali menjalin hubungan dengan SMK Wirabuana, pasti teman-teman sahabat Wirabuana di luar sana juga pengen banget. Jadi bagaimana sekolah-sekolah lain bisa bekerjasama dengan BTN gitu ya Bu ya. Iya betul. Saya bisa sampaikan bahwa Wirabuana ini salah satu percontohan di Bogor Raya Masya Allah. untuk Bank Mini gitu ya, dan kami juga pengen ada sekolah-sekolah lain yang bisa kita cloning lah ya, metode yang kita pakai di Wirabuana ini bisa kita cloning ke sekolah-sekolah lain yang sama visi misinya. Jadi yang pertama sekolahnya harus punya visi misi yang sama dengan BTN, bahwa kita ingin mengembangkan siswa-siswa kita untuk bisa lebih siap di industri gitu ya. Kalau dalam hal ini industri jasa gitu. Nah, kemudian yang harus dilakukan apa sih? Tentu saja yang pertama kita harus ada perjanjian kerjasama antara Bank BTN dengan sekolah yang akan bekerja sama. Isi perjanjiannya apa saja nanti disebutkan di situ. Kalau saya boleh cerita ya, di Wirabuana ini sudah sangat menyeluruh ya. Mulai dari pembayaran SPP, gaji Bapak Ibu guru karyawan, kemudian kris untuk di kantin ya, yang QR yang untuk kita bayar, kemudian mesin EDC yang ditaruh di WB Mart, itu semuanya masuk dalam ruang lingkup kerjasama. Jadi kami ingin jadi mitra utama kebutuhan finansial ya untuk di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor pada khususnya. Nah kemudian kita juga nanti akan gini, mungkin beda sekolah beda kebutuhan. Betul. Nah setelah tadi kita tanda tangan kerjasama, kita sama-sama sepakat bahwa Bank BTN akan jadi mitra utama untuk transaksi finansial sekolah, baru kita masuk ke apa yang dibutuhkan sekolah dalam hal pengembangan siswanya dulu gitu ya. Kalau bisa kita berikan mini bank yang langsung bisa dioperate oleh para siswa, oh berarti saya tinggal kopas nih metodenya yang di Wirabuana ke sekolah lain, yaitu dengan yang pertama mini bank, kita sediakan mesin EDC-nya, kita latih anak-anaknya, kita latih hard skill dan soft skill-nya supaya anak-anak ini bisa langsung mengoperasikan mini bank. Tapi mungkin ada sekolah yang mungkin gak ada jurusan akuntansinya. Oh iya. Ya itu kan juga mungkin juga. Nah nanti kita berikan bentuk kerjasama yang cocok. Kira-kira mini banknya ini dioperasikannya seperti apa? Yang jelas siswanya harus bisa menabung di situ gitu ya. Harus bisa nabung, tarik tunai, transaksi, karena sebenarnya kan ini salah satu program pemerintah juga, inklusi keuangan sejak dini. Jadi adik-adik kita dari sejak usia, kalau bisa dari SD malah, udah terbiasa nabung itu di bank. Transaksi itu melalui cashless ya sekarang ya, transaksi itu cashless gitu. Kemudian punya kebiasaan menabung, nggak hedon, nggak konsumerisme gitu ya. Itu harus ditanamkan dari adik-adik kita sedini mungkin gitu. Kemudian untuk sarana prasarana pasti akan kami pertimbangkan tergantung dari sejauh mana sudah kerjasama kita gitu ya. Kalau di Wirabuana ya kita udah dibilang udah nikah lah ya, udah nikah gitu. Jadi sama-sama memberikan yang terbaik gitu. Jadi kami di Bank BTN pun
pasti akan berhitung ketika untuk membantu dari sisi sarana prasarana, pasti kami akan hitung ya manfaat apa yang bisa kami berikan kepada suatu sekolah dan feedback dari sekolahnya seperti apa gitu. Itu sih Bu. Betul. Jadi yang namanya hubungan pasti saling memberi dan menerima ya, Bu. Betul. Kita harus memberi dulu sebelum Iya. menerima. Nggak bisa kita cuma aku nggak mau ngasih maunya minta-minta terus aja, nggak bisa, nggak memungkinkan. Jadi pasti hubungan itu ada timbal baliknya. Betul. Dan kami merasakan Wirabuana ini luar biasa feedbacknya kepada Bank BTN. Dan terus saling mendampingi. Betul Ibu. Berjalan berdampingan terus kita selalu ya sahabat Wirabuana. Jadi itu adalah tips-tipsnya, langkah-langkahnya jika sahabat Wirabuana di sana ingin bekerja sama dengan Bank BTN, khususnya yang memiliki jurusan atau program studi akuntansi dan keuangan lembaga. Namun sebetulnya Bu Novita ya, kalau di SMK kan kami dituntut tidak hanya menyiapkan siswa lulus itu siap bekerja. Kita ada slogan BMW, bekerja melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga wirausaha. Mungkin yang SMK di luar sana tidak punya jurusan akuntansi, bagaimana caranya untuk mengaplikasikan BTN di sekolahnya nih? Mungkin bisa masuk melalui jalur kewirausahaan. Ya, karena agen Bank Mini ini menurut saya sangat mendidik siswa-siswi kita untuk bisa berwirausaha. Betul. Ya, karena agen Bank Mini boleh dibuka di rumah juga ya, Bu Boleh, Novita ya. boleh banget, boleh Iya. banget. Iya. Nah, itu bisa untuk wirausaha. Jadi, sahabat Wirabuana boleh banget ya, walaupun tidak ada jurusan akuntansi, bisa untuk masuk ke jalur program kewirausahaan, menyiapkan siswa-siswi kita agar lulus itu siap berwirausaha. Oke, terakhir nih Bu Novita ini ya, sama anak-anak Ibu yang hebat luar biasa. Setelah kita kurang lebih 2 tahun ya, bahkan tidak hanya tentang TEVA, di sini BTN juga sudah sinkronisasi kurikulum ya teman-teman. Terus juga ada kelas industri ya, terus juga siswa kami diizinkan PKL ya di Bank betul. BTN, Masya Allah luar biasa. Gurunya gitu juga ya. ya Bu ya. Gurunya juga bahkan sampai ada program magang guru ya kalau sekarang itu, terus juga bahkan siswa juga ada magang ya. Betul. Jika dibutuhkan karyawan-karyawan tambahan ya, itu juga siswa Wirabuana magang di Bank BTN, itu luar biasa lah. Nah, sejauh ini bagaimana nih tanggapannya Bu Novita tentang kerjasama tadi dan juga khususnya dengan Bank Mini Wirabuana dan siswa-siswinya ini? Terima kasih Ibu. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa Wirabuana ini menjadi salah satu apa tuh istilahnya? Salah satu percontohan mini bank yang bisa berjalan secara ideal sih. Ideal yang menurut kami itu di Wirabuana. Jadi tinggal dibesarkan secara size-nya. Tapi kalau bagaimana mengoperasikan hasilnya, feedback-nya itu sudah ideal kalau di Wirabuana. Nah, kemudian dari kita kan sudah terlibat ya Bu ya dari sisi pembelajaran sampai punya kurikulum sendiri. Jadi ini suatu pencapaian buat saya. Jadi saya bisa terlibat dalam menyusun kurikulum di suatu sekolah gitu ya dan diterapkan gitu. Itu luar biasa untuk BTN dan juga untuk Wirabuana tentunya. Kemudian pengajaran sudah rutin, anak-anak sudah terlihat hasilnya ya. Tadi bisa menjelaskannya luar biasa. Nggak kalah dengan frontliner kami Bu. Tinggal dikasih seragam aja udah beres ini anak-anak. Nanti gitu ya. lulus S1 tinggal ke BTN ya Bu. Betul, setuju. Nah yang belum kita buktikan adalah tadi Ibu kan punya slogan BMW ya. Betul. Yang kedua adalah wira swasta dan Bu bekerja lanjutkan ke perguruan tinggi dan wira swasta. Nah, yang karena kita baru 2 tahun gitu ya, karena kita baru 2 tahun, saya masih penasaran, apakah setelah mereka lulus Wirabuana yang diajarkan oleh teman-teman BTN ini beneran kita bisa aplikasikan nggak di lapangan gitu ya. Misalkan kalau meneruskan perguruan tinggi tentu teman-teman harapannya ke situ ya, terusin perguruan tinggi. Tapi saya yakin dengan hard skill dan soft skill yang sudah dimiliki adik-adik kita, ke perguruan tinggi itu bukan hal yang sulit. Kemudian wirausaha, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa agen mini bank ini
sebenarnya kan agen ya, inklusi keuangan itu tidak hanya diperuntukkan untuk di sekolah, tapi juga ketika kita mau berwirausaha, buka usaha agen di rumah itu bisa gitu ya, agen BTN kami menyebutnya. Boleh Itu di-spill nggak Bu, berapa Boleh sih banget. modalnya buat wirausaha agen bank modalnya ini? cukup punya lokasi usaha ya, Lokasi punya lokasi usaha yang strategis, kemudian buka rekening BTN dan diisi saldonya, udah cukup. Jadi kenapa harus diisi saldonya? Karena itu menjadi modal teman-teman nanti Transaksi, ketika ya. ketika ada transaksi, pakai modalnya adalah modal saldo di tabungan. Nah, ada Gitu. saldo minimalnya nggak Bu? Saldo minimal kalau di tabungan Batara hanya setoran pertama 200.000, kemudian saldo mengendapnya 50.000 gitu. Nah, kalian lulus bisa buka agen sendiri di rumah. Bisa. Nah, nanti Karena skillnya udah dapet. sekarang udah dapat, udah bisa banget gitu ya. Jadi sambil orang-orang sekarang pasti yang pertama beli pulsa, itu udah Iya, pasti. Kebutuhan sekarang. Beli pulsa. Kemudian transfer itu udah pasti gitu ya, tarik Listrik. setor biasa. Listrik, sampai tadi itu yang pay itu, Iya. GoPay, banyak atau PayPay. Shopee gitu ya. Itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, jangan lupa wirausaha hasil akhirnya adalah bottom line ya laba. Nah, di Bank Mini atau di agen BTN itu juga memberikan laba yang menarik bagi pengelolanya. Nah, bisa sampai 80% itu dinikmati oleh pengelola gitu. Nah, sehingga banyak orang yang tertarik menjadi agen BTN karena luar biasa volume transaksi dan fee-nya tuh luar biasa gitu ya. Jadi misal sekali kita isi pulsa kena biaya admin 2.500 misalkan ya. 2.500. Nah, itu 80%-nya untuk Bank Mini gitu. Jadi ada nilai labanya di situ. Betul. Tidak, kalau teman-teman di sekolah tentunya nggak boleh mikirin laba. Iya. Laba itu bonus, duit jajan gitu ya. Duit jajan dan itu harus ada pertanggungjawabannya, ada pelaporannya. Tapi kalau sudah lulus dan wira swasta, ini yang harus digenjot gitu. Iya Jadi dong. semakin banyak kita melayani transaksi, semakin banyak juga yang kita dapatkan. Itu kemudian terakhir apa Bu? Tanggapannya, tanggapannya mengenai kerjasama dengan Wirabuana. Dengan Wirabuana ya Bu ya. Dengan Bank Mini. Tentu saja kami sangat senang bisa Alhamdulillah. senang dan bersyukur dan bangga kita bisa bekerja sama sampai hari ini ya, sampai detik ini dengan skala yang nambah lagi. Harapan kami kita bisa sama-sama besarkan BTN lebih besar di Wirabuana juga lebih besar dengan dukungan Bank BTN. Amin. Itu ya Bu ya. Dan lulusan-lulusan Wirabuana terutama yang lulusannya Bank Mini itu bener-bener bisa jadi gitu ya, ketika nyemplung di masyarakat tuh bisa jadi. Itu suatu kebanggaan juga buat kami, walaupun kami bukan guru tapi sedikit banyak Bu Denok yang ngajarin ya, dan itu harapan kami jadi amal jariah kami lah ya. Amin. Insya Allah Ketika pasti. ilmu yang bermanfaat itu dimanfaatkan oleh adik-adik, bahkan mungkin bisa jadi jalan hidup ya. Iya, jadi Nah, sumber penghasilan dari ke sumber depannya. penghasilan itu tentu saja akan sangat memuaskan ya secara batin. Jadi kan tidak hanya kita nggak hanya dari sisi materi tapi juga imateri, kita juga luar biasa lah Iya, kepuasan. iya, Kepuasan betul. itu yang nggak ternilai harganya. Insya Allah tabungan pahalanya juga nambah, Amin, bukan cuma amin, amin. tabungan di BTN. Nah, amin. Setuju Bu Novi. Iya, terima kasih banyak nih Bu Novita. Kalau kalian sendiri gimana tanggapannya selama sekolah di Wirabuana hampir 3 tahun, khususnya bersama Bank Mini dan Bank BTN? Kalau tanggapan aku sendiri itu sangat-sangat baik. Aku sangat-sangat bersyukur ya Bu masuk Wirabuana dan Oh, Masya selalu Allah. terus langsung praktek gitu loh Bu. Karena kan kalau di sekolah lain nggak ada praktek seperti ini di Bank Mini. Jadi kita praktek langsung tuh pengalamannya banyak banget. Aku sangat-sangat merasakannya dari misalnya dulu kan aku lumayan takut untuk bicara di luaran sama orang banyak. Tapi karena di Bank Mini itu selalu
diajarkan dan terus berulang aku lakukan, jadi aku semakin pede gitu. Terus sikap kepemimpinan yang bagus juga, aku bisa ngambil keputusan. Dulu kan masih takut buat ngambil keputusan tuh, takut minder, takut salah, takut hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi aku. Tapi kalau di Bank Mini tuh kita harus dipaksa buat ngambil keputusan dan Cepat dan tepat. betul. Terus kita dikasih fasilitas kan ya Bu, terus fasilitasnya juga sangat-sangatlah menunjang untuk kita belajar, itu aku bersyukur banget. Terus untuk perbandingan sedikit ya Bu, kelas 10 kan kita belum bermitra dengan BTN, dan di kelas 11 baru bermitra dengan BTN, dan itu saya merasakan sekali banyak manfaatnya, karena di kelas 10 memang kita diajari tentang perbankan, tapi diajari oleh Bu Sandri dan Pak Ruli sebagai penanggung jawab. Guru sekolah sendiri ya, betul. bukan dari industri ya. Tapi ketika Bank BTN yang langsung mengajari, orang perbankannya langsung yang mengajari, itu beda rasanya. Karena orangnya langsung nih yang ngajarin. Terasa jadi, ya bedanya. Apalagi yang ngajar Kak Ilham ya. Kak Ilham. Terus juga kayak yang tadi Pita omongin tuh target. Jadi kita bisa belajar marketing juga tuh Bu di situ. Kita dikejar untuk memenuhi target. Pertama tuh kita belum ditarget sama transaksi. Kita awalnya tuh untuk buka rekening. Jadi siswa-siswa di SMK Wirabuana itu wajib membuka rekening di BTN. Dan awalnya itu kita itu. Terus selanjutnya targetnya sudah terpenuhi, yang itu kita dikasih target lagi nih, diberikan edisi dan diberi target 180 transaksi dalam 1 bulan. Itu kita pecah sehari 8-20, karena 1 bulan full itu enggak hanya sekolah, kadang ada acara-acara kan sekolah, jadi itu disesuaikan aja per harinya berapa. Dan awalnya mungkin pas baru ada target tersebut, saya merasa keberatan, tertekan ya. Sampai nangis ya. Iya betul. Tapi karena target tersebut, saya juga jadi belajar, dan karena target tersebut habit ya selalu terulang-ulang, jadi saya ngejalaninnya tuh enak. Sampai sekarang kalau teman-teman lain yang nanya, yang adik kelas aku nanya, Kak caranya gimana, itu jadi aku udah bisa sharing ya, bisa sharing, bisa kasih ngasih tips masukan. and trick. Iya betul. Terus di situ kita harus nawarin nih ke guru-guru, ke teman-teman, halo punya ada yang mau top up gak? Top up dong, kita tuh udah bisa top up banyak banget loh. Top up aja di Bank Mini, jangan di luar gitu loh. Jadinya buat mendukung Bank Mini juga, Bank Mini Wirabuana. Terus guru-guru juga alhamdulillah sekarang bulanan tuh transaksi kayak seperti listrik, terus mau transfer kemanapun, itu guru-guru udah pada tahu channelnya, ke Bank Mini. Jadi udah ke Bank Mini atau nge-call, Ibu mau top up ini, Ibu mau transfer nih, bisa ke sini nggak? Kita langsung ke situ. Jadi kita juga udah bisa bermarketing ya Bu. Terus dari kelas per kelas, awalnya tuh kita dari kelas per kelas ngasih tahu kalau di Bank Mini tuh ada bisa top up loh, bisa isi pulsa, dan kalau misalnya mamahnya males jalan keluar buat bayar listrik, titip aja dan bayarnya ke Bank Mini aja. Jadi aku alhamdulillah banget sih karena bisa karena biasa apa bisa karena terpaksa Dek? Apa dua-duanya? Dipaksa. Tapi jadinya aku bisa. Kalau Vita gimana nih selama di Bank Mini Wirabuana? Kalau aku sama sih kayak Sheryl kurang lebihnya ya Bu, tapi karena aku dulu ngerasain pas di SMP mungkin aku kurang bersosialisasinya. Di Bank Mini itu kan mulai kerja tim, terus sama teman-teman, terus juga ketemu sama orang banknya, aku bisa komunikasi langsung. Nah di situ juga aku ngerasa skill public speaking aku mungkin agak terasah ya Bu, karena sebelumnya aku ngerasa masih suka takut ngobrol sama orang lain atau ngomong di depan halayak umum itu juga kan. Nah terus kalau di Bank Mininya juga kita ngerasain yang kayak tadi Sheryl bilang, merasa tertekan atau terbebani ketika pertama kali ngerasain kaget ya, kaget harus banget. harus mengejar target yang itu. Terus kita juga belajar, dari situ kita belajar buat marketing ke teman, ke ibu guru dan bapak guru, terus juga ke orang-orang yang di lingkungan rumah juga buat ngebantu buat di sekolah.
Terus kalau yang kerja tim sama teman, karena biasanya aku masih takut juga buat ngobrol sama teman. Terus kalau di Bank Mini itu harus bisa kerja tim bareng-bareng. Nah di situ aku mulai ngebangun pertemanan yang luas, lumayan kayak kenal dari kelas-kelas lain. Aku bisa teman sama kayak ibu guru, juga bisa ngobrol luas karena udah sering ketemu di Bank Mininya. Terus kalau ke aku lagi, selain dari public speakingnya juga aku bisa apa lagi ya? Oke, luar biasa sekali tanggapannya dari siswa-siswi akuntansi dan keuangan lembaga ya, dan juga Ibu Novita. Jadi sahabat Wirabuana ya, bukan jika sih sebetulnya ya, kita yang berada di dunia pendidikan ini harus dan wajib menekan tadi angka pengangguran di Indonesia, terutama jangan lagi SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesarnya. Nah, salah satunya yang bisa kita terapkan di sekolah adalah program TEFA atau Teaching Factory. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan panjang lebar dari Bu Novita dan juga siswa-siswi ini, bahwa dengan Teaching Factory mereka mendapatkan soft skill dan hard skill yang luar biasa. Ya, yang saya catat di sini awal itu pasti komunikasi atau public speakingnya, lalu adaptasi, sosialisasi, teamwork, leadership. Luar biasa banyak sekali soft skill dan hard skill yang bisa mereka pelajari dari pendamping kami ya, industri yang mendampingi SMK Wirabuana, yaitu Bank BTN yang luar biasa. Jadi buat sahabat Wirabuana di luar sana yang ingin menjalankan TEFA seperti kami ya, boleh main-main ke Wirabuana ya, boleh ya mampir-mampir ke Bank Mini ya, nanti kita kasih link lah buat ketemu sama Bu Novita. Ya, Bu Novita juga supaya lebih banyak lagi pahalanya, jadi bisa lebih banyak lagi membantu sekolah-sekolah yang lainnya. Amin. Kita juga Wirabuana siap berbagi ya, insya Allah. Ya, jadi mari sama-sama kita dukung siswa-siswi kita supaya lulusan kita ini lulus siap bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga wirausaha. Terima kasih Bu Novita sudah hadir di Terima kasih Wirabuana. banyak Bu Novi, De Sheryl, Devita. Terima kasih juga undangannya. buat kalian anak-anak ibu tersayang yang hebat-hebat luar biasa. Terima kasih buat sahabat Wirabuana semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.